Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya silakan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Eca, Hadir, Bu. Haula, Hadir, Bu. Tiara, Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Mufidah, Hadir, Bu. Frankie, Hadir, Bu. Sanitia, Hadir, Bu. Zelva, Hadir, Bu. Gilang. Hadir, Bu. Baik, alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya. Anak-anak, perhatikan yang ada di layar ini. Kalian tahu ini apa? Saya, Bu. Iya, silahkan. Itu air bersih dan air keruh, Bu. Nah, betul sekali. Untuk pertanyaannya, bagaimana caranya kita mendapatkan air bersih dari air keruh? Saya, Bu. Iya, silahkan. Disaring, Bu. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu proses pemisahan campuran. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan dan simak baik-baik ya. Baik, Bu. Ratusan warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mengkonsumsi air keruh karena kekurangan air bersih. Untuk mendapatkan air minum tak layak itu, warga harus berjalan melewati medan ekstrim. Warga Dusun Polai, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo harus berjalan kaki sejauh 1 km dan menelusuri gunung untuk bisa sampai di sungai kecil. Selanjutnya warga mengais air di genangan keruh untuk kebutuhan mereka sehari-hari.
Sebelum dikonsumsi, air keruh didiamkan selama semalam agar tanah dan kotoran terpisah. Selanjutnya, air dikonsumsi untuk diminum, memasak, dan mandi. Selain genangan air di sungai, warga juga sering mengkonsumsi air hujan untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, dari video yang Ibu tampilkan tadi, menurut kalian solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Saya Bu, Iya, silakan. mungkin saat memasukkan air ke dalam jerigen itu dilapisi kain Bu. Ya, betul sekali. Itu merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan air bersih. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengidentifikasi metode pemisahan campuran berdasarkan sifat-sifat zat penyusunnya dan dapat melakukan percobaan pemisahan campuran. Apakah kalian udah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke LKM, Ibu mau tanya dulu. Di antara kalian siapa yang di rumahnya sering airnya keruh? Saya, Bu. Ya. Ada, Bu, kadang di sumur. Lalu bagaimana cara kalian atau orang tua kalian mengatasi permasalahan tersebut? Saya, Bu, pakai kain biasanya. Bagus. Secara tidak sadar kalian sudah pernah melakukan filtrasi sederhana. Sekarang Ibu minta kalian berkumpul dengan kelompoknya yang sudah Ibu bagi minggu lalu. Baik, Bu. Baik, Bu. Sudah berkumpul dengan kelompoknya semua? Sudah, Ibu. Selanjutnya, dari LKM yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya, silakan kalian buka pada bagian orientasi masalah. Itu ada permasalahan dengan judul filtrasi dan kekeruhan air. Silakan kalian baca, Ibu beri waktu 2 menit. Sudah selesai membaca semua? Sudah, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki tahapan merumuskan masalah. Nah, sebelum kita memulai merumuskan masalah, di sini Ibu akan memberikan contoh terlebih dahulu. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, pertanyaan eksperimennya adalah bagaimana proses filtrasi merubah air menjadi lebih jernih. Nah, dari sini kita bisa mengembangkan lebih dari permasalahan yang ada di LKPD. Dari sini semuanya paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya Ibu akan beri waktu 2 menit untuk kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing ya. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya untuk kelompok 1, bagaimana hasil rumusan masalah kalian? Baik Bu, rumusan masalah dari kelompok 1 yaitu bagaimana pengaruh filtrasi terhadap kejernihan air. Bagus, untuk kelompok 2 bagaimana? Dari kelompok 2 yaitu apa perbedaan tingkat kejernihan air sebelum dan sesudah filtrasi. Baik, untuk kelompok terakhir bagaimana? Untuk kelompok 3, rumusan masalahnya adalah bagaimana proses penyaringan dapat memisahkan kotoran dari air keruh. Wah, hebat, ternyata kalian merumuskan masalahnya dengan tepat. Baik, sekarang kita akan memasuki tahap merumuskan hipotesis. Jadi nanti kalian akan berkumpul atau berdiskusi bersama kelompok kalian untuk merumuskan hipotesisnya ya. Jadi hipotesis sendiri adalah dugaan sementara yang dibuat berdasarkan rumusan masalah dan teori sederhana.
Nah, ini Ibu ada contoh hipotesis yang benar, yaitu jika air keruh disaring menggunakan kapas, maka air yang keluar akan menjadi lebih jernih karena partikel kotorannya tertahan di kapas. Nanti hipotesis kalian yang akan kalian buat harus berdasarkan 3 poin utama, yaitu rumusan masalah atau pertanyaan analisis kalian. Yang kedua ada pengamatan gambar atau video, dan juga yang ketiga ada pengetahuan awal kalian. Jadi itu sebabnya hipotesis kalian nanti akan berhubungan dengan apa yang akan kalian teliti. Sampai sini paham? Paham, Bu. Sekarang kalian bisa berdiskusi untuk merumuskan hipotesis kalian masing-masing ya. Diberi waktu 2 menit. Baik, Bu. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Apakah ada yang mau menyampaikan hasil hipotesisnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi, hipotesis dari kami adalah jika air yang keruh disaring menggunakan metode filtrasi, maka partikel kotoran yang tidak larut akan tertahan pada media saring. Sehingga air yang lebih bersih akan melewati saringan sehingga tampak lebih jernih. Oke, jawaban luar biasa dari kelompok 3. Yang lain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Kalau dari kelompok 1, jika proses filtrasi dilakukan dengan benar, maka tingkat kejernihan air setelah filtrasi akan meningkat dibandingkan sebelum disaring. Karena sebagian besar partikel penyebab kekeruhan telah terpisahkan melalui proses penyaringan. Baik, jawaban luar biasa juga ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling seru, yaitu percobaan. Untuk percobaan yang akan kita lakukan hari ini adalah filtrasi dengan menggunakan alat sederhana. Untuk alat dan bahannya bisa diambil ke depan ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, untuk langkah pertama, kalian bisa ambil gelas yang berisi air keruh dan siapkan gelas baru untuk menampung hasil filtrasinya ya. Setelah itu kalian bisa menuangkan air keruh ke dalam alat filtrasi dan amati perubahannya. Baik, di sini ada yang ingin ditanyakan?
silakan. Bu, air yang keluar warnanya menjadi lebih jernih. Iya Bu, di kapasnya banyak kotoran yang tertinggal. Ya, itu yang disebut filtrasi atau penyaringan. Oke anak-anak, silahkan catat hasil kalian di tabel ya. Baik, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik anak-anak, karena kalian sudah selesai mencatat, sekarang coba lihat untuk hasil kalian apakah sudah sesuai dengan konsep yang kita bahas hari ini. Baik anak-anak, coba lihat kembali untuk hasil yang kalian dapat. Apakah sudah sesuai dengan dugaan awal? Sesuai Bu, karena air yang tadinya keruh menjadi jernih, sama Bagus seperti sekali. dugaan awal. Bagus sekali Gilang. Oke anak-anak, untuk jawaban kalian sudah sangat tepat dan sesuai dengan konsep yang kita bahas hari ini. Jangan lupa tulis hasil kalian di LKM masing-masing ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke tahap terakhir, yaitu menarik kesimpulan dari hasil percobaan tadi. Ibu beri waktu 3 menit untuk berdiskusi dengan kelompok kalian. Setelah itu, kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, waktu sudah habis. Silahkan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, data yang kami dapatkan sesuai dengan tabel berikut. Warna air keruh sebelum difiltrasi berwarna kecoklatan, dan setelah difiltrasi air menjadi jernih. Kemudian untuk kondisi kapas pada alat yang sebelumnya bersih menjadi kotor. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu percobaan filtrasi ini terbukti dapat menyaring kotoran halus dari air keruh sehingga air menjadi lebih jernih. Selama proses penyaringan partikel-partikel kotoran tertahan pada media saring, sedangkan air yang lebih bersih berhasil melewati saringan. Selain itu, terdapat perbedaan tingkat kejernihan yang jelas antara air sebelum dan sesudah filtrasi. Air sebelum disaring tampak keruh karena banyak partikel tersuspensi, sedangkan air setelah filtrasi tampak lebih jernih karena sebagian besar kotoran telah terpisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa filtrasi merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kebersihan air. Meskipun
Proses tambahan mungkin masih diperlukan agar air benar-benar layak dikonsumsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 untuk presentasinya. Presentasinya sangat lengkap dan jelas. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Dari kelompok lain, apakah ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, silakan Frankie. Saya ingin menambahkan, pada metode filtrasi, selain menyaring padatan dari cairan, hasil akhir yang didapat juga tergantung pada jenis alat penyaring yang digunakan. Kalau pori-porinya kecil, hasil filtrat jadi lebih jernih. Jadi alat yang digunakan juga berpengaruh pada efektivitas pemisahan. Terima kasih Frankie, betul sekali. Jenis alat penyaring memang sangat berpengaruh terhadap efektivitas pemisahan. Ibu bangga dengan kalian. Dari percobaan ini, kalian mampu berpikir ilmiah dan menyimpulkan bahwa setiap metode pemisahan campuran bekerja berdasarkan sifat fisik zat seperti ukuran partikel, massa jenis, titik didih, maupun kelarutan. Sebelum memilih metode pemisahan, kita harus memahami karakteristik zat yang akan dipisah. Kalian telah membuktikan salah satu metode pemisahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, hal menarik apa yang telah kalian pelajari? Saya, Bu. Ya, Pengertian filtrasi, Bu. Filtrasi adalah proses penyaringan. baik, bagus sekali. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja contoh dalam kehidupan sehari-hari? Saya, Bu, Ya, menyaring air dan membuat kopi, Bu. bagus sekali. Bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Percobaannya, Bu. Baik, setelah ini Ibu akan tampilkan barcode. Silahkan kalian keluarkan HP, lalu kalian kerjakan post test di barcode ini. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Baik, Ibu bangga sekali dengan kerja keras kalian hari ini. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang destilasi, kromatografi, dan kristalisasi. Sebelum pulang, harap bersihkan meja dan kembalikan alat percobaan pada tempatnya. Baik, sebelum pulang,
marilah kita berdoa. Ketua kelas mohon pimpin doa. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.